hanya memikirkan bagaimana mereka bisa bekerja, walaupun gaji itu tidak sebesar yang di tempat lain lah. Yang penting mereka punya pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel HR FM Channel. Kali ini saya berkesempatan mendatangi rumah beliau yang saat ini mempunyai 3 usaha. Mari lebih lengkapnya lagi kita berkenalan dengan beliau. Selamat malam Mas Eeng. Selamat malam. Apa kabar malam ini untuk Mas Eeng? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu siapa nama kepanjangan Mas Eeng ini? Nama saya itu Herianto Herusdiansah Febri. Berarti nama ini jauh dari nama panggilannya. Iya, bisa betul. dipanggil Eeng itu gimana? Itu nama kecil dari orang tua. Oh, nama kecil. Entah itu dari mana saya kurang tahu. Oh, ya. Itulah penjelasan sedikit tentang profil beliau. Marilah kita kembali ke topik inspirasi dan motivasi. Kali ini Mas Eeng mempunyai 3 usaha. Yang pertama saya akan tanyakan itu, sejak kapan Mas Eeng ini membangun usaha counter HP? Saya counter HP, tapi fokusnya di pulsa. Untuk di awal itu mulai 2007. 2007 Mas Eeng ini membuka bisnis counter HP fokus di omset pulsa. Iya, di ya? awal. Tahun 2007. 7. Nah, untuk selanjutnya gimana Mas Eeng penjelasannya? Ya, memulai 2007 itu fokusnya di pulsa dan kartu perdana. Pulsa dan kartu perdana. Ya. 2007 itu awal buka satu counter. Satu counter. Dengar-dengar Mas Eeng ini punya berbagai cabang. Punya berapa cabang di Bondowoso untuk usaha counter Untuk HP? outlet pulsa dan HP itu cuma 2, Mas. 2. Hanya Kalau pulsa. boleh tahu, 2 itu di Bondowoso Mas Eeng? Di Bondowoso semua. Bertempat di mana? Satu ini di kediaman saya di rumah ya. Ya, oh, di Sekar rumah. Putih ya. Di Sekar Sekar Putih. Putih, Kecamatan Gelampel. Terus yang kedua sama juga, cuma beda desa. Oh, beda Desa desa. Karanganyar juga Kecamatan Tegalampel. Berarti ada 2 cabang. 2 cabang 2 saja. cabang ya. Jadi beliau ini mempunyai usaha counter awalnya 2007, buka merintis 1 counter. Seiring berjalannya waktu beliau mempunyai cabang, yaitu 2 counter HP. Dan usaha kedua dari beliau yaitu Pertamini Digital. Sejak kapan dan atau tahun berapa Mas Eeng ini kenapa mempunyai inisiatif membuka usaha Pertamini Digital? Awal tahun sekitar 2017. 2017. Iya, pertengahan ya. 2017. Itu dengan satu digital yang bertempat di rumahnya ini. Tidak. Tidak. Di desa sebelah juga. Sama Oh. desa cuma perbatasan. Perbatasan, iya. Iya, betul. Jadi Mas Eeng di bisnis Pertamini Digital ini juga mempunyai cabang. Nah, pertama ini di rumah, kedua itu di perbatasan desa. Perbatasan desa. Punya 2 cabang juga Mas? 3 Tiga. Tiga. Yang satunya boleh tahu di mana di Mas? daerah perbatasan kota. Perbatasan kota. Ternyata bisnis kedua Mas Eeng ini yang awal HP, kedua Pertamini Digital. Pertamini Digital ini mempunyai 3 cabang di Bondowoso. Di rumah sendiri di perbatasan antara Sekar Putih dan Tegalampel, yang ketiga di perbatasan kota. Jadi beliau mempunyai 3 usaha Pertamini Digital. Dan yang ketiga ini Mas Eeng kayaknya di dunia baru atau dunia lama untuk menggeluti dunia pertanian. Sebenarnya baru. Baru, Mas Saya Eeng? juga baru belajar. Baru belajar. Baru belajar ya. Mas Eeng ini saat ini kalau boleh tahu di dunia pertanian ini apa yang ditanam? Saya itu menanam yang cepat-cepat aja Mas, yang healthy kultura gitu. Jadi dalam jangka 2 bulan panen gitu. Seperti cabai Cabai rawit, tomat, ranti, bawang merah. Ya, Jadi Mas Eeng ini menggeluti di bidang pertanian hal-hal yang
memenuhi kebutuhan pokok maksudnya. Betul. Kayak cabai, tomat, Betul. dan juga bawang merah ya. Iya, betul. Jadi untuk Mas Eeng ini sudah mempunyai 3 usaha. Yang pertama ini bisnis counter HP fokus di pulsa. Kedua, Pertamini digital. Yang ketiga, pertanian dengan bisnis cabai, tomat, ranti, dan juga bawang merah. Untuk kedepannya Mas Eeng dalam 3 bisnis ini, apa misi Mas Eeng agar 3 bisnis ini bisa terus berkembang? Sebenarnya untuk mengembangkan ini semua itu tergantung mengikuti zaman. Mengikuti zaman. Betul, mengikuti zaman, dan juga kita mengedepankan pelayanan, service Ya? untuk customer. Gitu. Customer. Jadi yang didahulukan Mas Eeng adalah service untuk customer. Jadi saya awali pertama. Motivasi ke depan agar bisnis counternya ini terus berkembang apa? Mas Eng yang punya pikiran untuk mengembangkan usaha counternya ini agar terus bisa bersaing di dunia bisnis yang saat ini semakin ketat. Betul Mas, yang saya sudah bilang di awal. Jadi senjata kami sebenarnya itu yaitu pelayanan. Service. Ya, untuk yang lainnya mungkin sudah akan dikembangkan dengan sendiri untuk anak-anak saya. Jadi tidak ada apa ya, untuk ke depannya itu harus begini tidak. Saya tidak menargetkan untuk ke tim saya itu tidak menargetkan sesuatu. Cuma karena saya bilang, saya katakan kepada tim, saya tidak mengatakan karyawan, tim. Karena saya bukan bos di sini Mas. Betul. Saya di sini hanya leader gitu aja. Leader. Jadi saya cuma bilang, kamu dibayar kamu sendiri. Kamu dibayar kamu sendiri. Iya, yang dimaksud kamu dibayar kamu sendiri ini dalam tim Mas Eeng ini gimana? Begini Mas, kalau anak tim saya ya, tim saya, anak-anak saya, tim saya, kalau tidak berjualan, berarti mereka tidak dapat gaji Mas. Jadi mereka digaji dengan dirinya sendiri. Mereka bagus penjualannya, pasti akan mereka mendapatkan gaji pokok dan bonus Mas. Dan bonus. Iya. Karena beliau ini memakai sistem itu bukan bos tapi dia leader, dimana karyawannya itu dengan sistem digaji oleh kinerja dia sendiri. Kinerja dia bagus berarti gaji dia juga bagus. Bukankah begitu Mas? Iya betul. Dan untuk ketiga usaha ini motivasi kedepannya Mas Eeng tetap antara bisnis counter HP, Pertamini digital, dan pertanian. Dia mendahulukan jasa atau pelayanan kepada customer. Betul. Gitu ya. Ini Mas Eeng ngomong-ngomong, kalau boleh tahu Mas Eeng itu ya sejak merintis karir dari nol itu awalnya Mas Eeng itu 2007. Iya. 2007 itu kenapa Mas Eeng mempunyai keinginan untuk membuka counter HP? Padahal kan banyak bisnis yang lain. Betul. Jadi fokus saya itu apa yang saya kerjakan, apa yang saya jual itu adalah termasuk sembako Mas. Sembako. Satu contoh pada zaman 2007 ke atas, 2008 itu kebutuhan pulsa itu melebihi dari 1 kilo beras Mas. Wah. Kalau ada, saya pernah pengalaman ibu-ibu bilang, saya lebih baik tidak punya beras daripada tidak punya HP, tidak punya pulsa. Iya. Gitu. Maka dari itu Mas Eeng mempunyai pikiran di tahun 2007 awal merintis, kenapa dia membuka usaha counter HP dengan memfokuskan di dunia pulsa? Karena beliau memikir waktu 2007 ibu-ibu aja berkata mending tidak punya beras daripada tidak punya pulsa. Nah, itu ungkapan beliau ya. Dan kalau boleh tahu lagi Mas Eeng ya, sebelum Mas Eeng itu berangkat ke dunia bisnis Pertamini digital, awal punya channel itu dari mana? Kenapa punya berpikir sudah punya usaha counter, kenapa pengen mengembangkan dunia Pertamini digital? Begini Mas, waktu itu sebenarnya di dunia outlet pulsa ya, sebenarnya itu sudah untuk makan itu sudah cukup. Mempunyai murid, anak didik, setelah lulus ya mereka butuh pekerjaan. Jadi saya hanya memikirkan bagaimana mereka bisa bekerja walaupun gaji itu tidak sebesar yang
di tempat lain lah. Yang penting mereka punya pekerjaan. Yang penting dia punya pekerjaan. Iya. Jadi, istilahnya membuka lapangan pekerjaan kecil lah, Mas. Betul. Taraf kecil. Jadi beliau ini sangat peduli terhadap anak didiknya yang tidak memiliki penghasilan. Jadi dia dengan adanya usahanya Mas Eeng ini dia bisa bekerja dan mempunyai hasilan. Harus kita contoh sifat dari Mas Eeng ini karena beliau tidak mau disebut bos, dia disebut leader dari timnya. Jadi dengan sistem dia pengen mendapat gaji dari dirinya sendiri dengan cara dia harus baik dalam bekerja. Dan kalau boleh tahu kita sejenak enjoy Mas Eeng ya. Betul. Kalau boleh tahu Mas Eeng itu waktu merintis konter HP itu apa masih bujang apa sudah menikah? Waktu itu sudah menikah. Mas. Sudah menikah. Sudah menikah. Sudah mempunyai momongan? Belum. Di awal Jadi itu belum. Mas Eeng 2007 ini sudah menikah tapi masih belum punya anak. Jadi masih baru-baru menikah Mas Eeng. Betul, ya? baru menikah. Itu di tahun 2007. Setelah membuka usaha Pertamini ini, Mas Eeng ini sudah mempunyai anak. Untuk Pertamini Digital. Pertamini Digital pertama sudah punya putri satu. Putri satu. Kalau boleh tahu, kalau masih ingat Mas Eeng, di tahun berapa Mas Eeng ini buka usaha Pertamini awal? 2017. 2017. Iya, Jadi 17. 2017 beliau mengawali usaha Pertamininya ini dengan satu buah anak. Iya. Mempunyai satu buah anak yang bernama Lovenzira. Lovenzira. Itu anak pertama. Terus anak kedua itu lahirnya kapan Mas? 2019. 2000. Iya. Jadi selang 2 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Iya, hampir 2 tahun. 2 tahun Hampir ya. 2 tahun. Jadi Mas Eeng ini kalau boleh tahu sekarang ini mempunyai anak berapa? Masih 3, Mas. 3. Masih Jadi 3. beliau mempunyai 3 orang anak dengan 3 usaha. Jadi sudah banding Mas Eeng ya. Iya, betul. 3 anak dengan 3 usaha. Iya, betul. Dengan usaha yang sudah saya bahas dari awal, ternyata beliau ini patut kita menjadi inspirasi atau motivasi. Khususnya untuk pemula berbisnis yang mau merintis dari nol, kita belajar dari karir Mas Eeng karena dia memang benar-benar dari nol. 2007 dia membuka usaha konter 1, berkembang menjadi 2, dan setelah berkembang menjadi 2 beliau tidak puas di sana, dia membuka usaha Pertamini, dan di Pertamini ini juga mempunyai 3 cabang. Nah, beliau sistemnya orangnya ini bukan orang yang gampang puas. Dia mempunyai 3 cabang digital Pertamini, dia masih membuka usaha lagi di dunia pertanian, yaitu usaha cabai rawit, rantai, tomat, dan juga bawang merah. Jadi Mas Eeng ini adalah sosok-sosok yang pekerja keras Mas Eeng ya. Dibilang pekerja keras, dia tidak mau dibilang bos, dibilang leader untuk menggerakkan para pekerjanya. Dan untuk yang terakhir Mas Eeng ya, saya kalau boleh tahu Mas Eeng ini, apakah Mas Eeng di tahun 2021 ini mempunyai keinginan untuk membuka bisnis baru? Insya Allah ada, Mas. Tapi Insya Allah. masih planning. Harus dibikin matang-matang, Mas. Ternyata Mas Eeng ini di tahun 2021 masih punya keinginan untuk membuka usaha. Jadi kalau boleh tahu Mas Eeng ya, yang terfikirkan oleh Mas Eeng usaha yang saat ini booming di pasaran atau bisa meledak di tahun 2021 itu usaha apa? Kalau menurut versi Mas Eeng? Kalau versi saya, Iya. sebenarnya masalah usaha itu bukan masalah booming, Mas. Bukan masalah booming. Bukan, karena tidak harus orang buka konter juga buka konter. Orang buka ini buka ini. Oh, iya. Jadi apa Mas ya? Harus kreatif lah. Harus Walaupun kreatif. kita sukses tapi meniru orang lain, kita apa ya, tidak akan puas lah gitu, Mas. Iya. Jadi harus punya pemikiran sendiri apa yang kita akan kerjakan, kita buat usaha baru. Kalau menurut saya sih jasa, Mas. Jasa. Jadi tetap jasa di dan tahun kuliner. 2021 ini bisnis jasa yang sangat diincar orang atau dijalankan orang. Kalau
orang lain belum saya tahu, belum paham. Kalau menurut saya pribadi, karena dari dulu saya mengedepankan servis kan Mas, pelayanan. Pastinya larinya ke jasa. Ya mungkin pemikiran saya di sana Mas. Jadi entah apa itu kita lihat nanti aja Mas. Jadi Mas Eng ini membuat penasaran kita di tahun 2021, bisnis apakah yang beliau akan kerjakan untuk next project selanjutnya. Kita tunggu apa yang beliau rencanakan di tahun 2021 kali ini. Dan Mas Eng ini saya dengar barusan, Mas Eng ini ternyata tidak mau mengikuti pasar yang saat ini meledak, tidak suka meniru orang, kan ya Mas Eng? Betul. Kenapa saya barusan bilang ngasih pertanyaan akan membuka bisnis yang booming saat ini? Ternyata Mas Eng tidak suka, bukan tipe Mas Eng untuk meniru-niru orang yang saat ini booming atau yang tren usaha ini. Tidak suka beliau. Dia bekerja sesuai dengan keinginan sendiri. Karena bekerja dengan sesuai keinginan sendiri itu akan menjalani santai Mas Eng. Betul. Betul ya. Lebih Tapi nikmat. kalau kita mengikuti pasar, apa yang sekarang lagi booming kita ikuti, jadi bukan dari hati. Jadi apa yang kita tidak mempunyai skill kita ikuti, akhirnya kita bingung. Terbebani, Mas. Terbebani. Iya. Menjalani itu aja sekarang susah untuk mengikuti kayak gitu. Jadi inspirasi dan motivasi Mas Eng kali ini sangat banyak yang kita harus ambil ilmunya, karena beliau memang benar-benar dari nol Mas Eng ya. Betul Mas, dari nol. Yang disebut usaha dari nol itu bukan usaha penikmat harta orang tua. Iya, betul. Itu ya. Itulah perbincangan kali ini bersama bos muda. Nah, ternyata Mas Eng ya, ini tidak mau disebut bos, leader muda. Mas Eng yang bertempat di Bondowoso. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe HRFM channel dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian semua bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Akhir kata, saya mewakili keluarga besar Mas Eng dan juga HRFM channel mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eng.